Halo Sobat Investor, kembali lagi di channel Ternak Saham. Di video kali ini gue membahas analisa teknikal beberapa saham pilihan yang beberapa saham itu ada mulai diakumulasi gitu ya. Oke, langsung aja. Eh, Pertama gue bahas IHSG. Di perdagangan terakhir itu IHSG naik ya 0,53% ya ke level harga 7.000. Nih kembali lagi nih semenjak 17 Oktober ya, pertengahan Oktober itu IHSG ditekan sampai ke 6.800-an dengan banyak sentimen negatif, resesi lah, kemudian eh, inflasi tertekan IHSG sampai ke level 6.800. Ternyata di minggu ini atau minggu kemarin itu lebih mantul. Artinya reversal kenaikannya sudah kalau kita lihat ya IHSG di sini sudah sekitar 3,5%. Nah, bagaimana selanjutnya? Nah, ternyata menurut gue sih IHSG masih belum mampu naik di atas 7.000 ya, 7.100 atau apa. Karena di sini candle-nya itu ada jarum ya, yang menunjukkan ada tekanan jual gitu. Dan kepentok resisten, nggak bisa break. Selama masih belum bisa break di atas harga 7.057 ya, maka potensinya eh, IHSG menurut gue sih masih bisa turun lagi dan berpeluang untuk gap ini juga gap belum ketutup nih ya. Dan itu yang pertama. Kedua, memang jika memang bisa break di atas harga 7.057 ditandai dengan si MA5 cross dengan MA20 itu sangat menarik. Artinya bisa kenaikannya bisa sampai 7.200, 7.300-an gitu. Tetapi kita lihat ya, menurut gue sih, jika memang minggu depan atau Senin nanti ada pelemahan atau pullback lagi ke bawah, ya itu berpeluang untuk menutup lebih dalam lagi sih. Ini kan turun nih, technical reversal, kemudian bisa turun lagi sampai levelnya tuh terendahnya 6.600 atau setidaknya nutup gap di 6.700-an ya. Sebenarnya hampir ketutup tapi belum sempurna tutupnya, masih jarum kecil gitu ya. Itu. Kemudian yang pertama yang kita bahas itu ada saham Antam. Kita bahas saham Antam secara bandarmologi dan secara asing. Di sini Antam ya, meskipun di perdagangan terakhir itu turun 1%, ternyata asing 3 hari berturut-turut rajin untuk akumulasi saham Antam. Ya, nih, sama seperti dari tanggal September tanggal 16 ya 2022 itu juga akumulasi dan harganya naik sampai 2.000. Nah, sekarang itu harganya masih di 1.800. Bagaimana secara teknikalnya kita lihat ya, posisi Antam sekarang masih tertahan di support minornya ya di harga 1.800. Kemudian ada support kuat ya itu di harga 1.719. Nah, sudah sekitar seminggu terakhir ini Antam lebih sideways ya, belum ada kenaikan-kenaikan yang signifikan, bahkan memang ditutup turun dengan volume penurunan. Nah, bagaimana selanjutnya? Asing sudah mulai akumulasi dengan target terdekatnya itu ke 1.880. Jika memang tembus di 1.880, bisa melanjutkan kenaikan di 1.953. Itu juga lebih ke technical reversal aja, karena memang secara tren Antam itu lebih turun ya grafiknya tuh. Secara tren lebih turun, masih turun gitu. Selama nih eh, resisten terkuatnya berarti ada di 1923 ya. Di situ masih belum tertembus, potensinya masih turun. Bahkan level 1.719 atau bisa mencapai 1.600 itu level terendahnya atau support terkuatnya. Itu untuk Antam. Kemudian selanjutnya itu ada BRIS. Saham BRIS.
Ini saham BRIS. Saham BRIS di perdagangan terakhir itu naik sekitar 3,5%-an ya. Ditutup ke level 1345. Nah, di sini kalau kita lihat ada downtrend tapi mulai patah. Nah, tapi nggak gagal gagal apa namanya break ya, gagal break. Kemudian kita bikin channelnya di sini, bikin channel downtrendnya. Nah, posisinya masih downtrend, kemudian tertahan di level supportnya di sini 1296, kemudian mantul tapi gagal break gitu. Nah, meskipun di sini ada volume yang bagus. Nah, bagaimana bagi yang sudah serok di harga 1200-an sini, 1296, bisa dipertimbangkan take profit dulu karena memang ini sudah mentok di channel downtrend ya. Mungkin kemungkinan ada koreksi besok. Kemudian kita lihat dari broker summary, BRIS itu kenaikan 3,5%, adanya akumulasi dari asing. Asing udah 2 hari berturut-turut dengan volumenya juga lumayan sih, tapi tidak terlalu besar, tapi ada asing untuk mulai akumulasi saham BRIS ini. Nah, potensinya jika bisa break di atas harga di sini ya, eh, kita tandain resisten kuatnya, resisten di sini di atas harga 1365, itu potensi naiknya kencang gitu. Itu potensinya sampai ke 1400-an, tetapi masih jika belum bisa keluar di channel downtrend ya, BRIS masih bisa turun lebih jauh, apalagi eh, stop lossnya menurut gue sih ada di bawah 1296 gitu teman-teman. Kita lebih mendingan serok lagi di harga terbawah di support terkuatnya di 1200 seperti ya. Itu untuk BRIS. Kemudian selanjutnya ada Adaro. Ada Adaro. Nah, di sini pernah gua gambar juga analisa ya Adaro. Tahun ini memang tahun yang Adaro ya di sini nih. Dia uptrend gitu kan. Bahkan di perdagangan terakhir juga naik, ada kenaikan. Maksudnya di antara bulan Juli sampai dengan sekarang itu uptrend, kenaikannya kencang gitu kan. Ini channel uptrendnya. Nah, Adaro di perdagangan terakhir ditutup di 1% minus. Nah, potensinya bagaimana? Nah, ini kemarin itu kan naik sekitar di tanggal 20 Oktober tuh 4%-an. Karena memang kenapa? Dia sudah menyentuh batas support di channel uptrend ya. Ya. Setiap dia menyentuh bawah level uptrend ya, naiknya kencang. Di sini naiknya kencang. Nah, ini juga diproyeksikan. Di sini kan pernah di tanggal 20 Agustus misalkan nih, turun ya sekitar 3%, kemudian besoknya naik 6% dan lanjut kencang lagi nih. Nah, seperti tanggal 26 Agustus ini kan ada koreksi. Ini juga merupakan koreksi kecil karena di tanggal 20 Agustus ada volume yang gede setelah mantul dari support channel uptrendnya. Nah, ini potensinya bagaimana? Potensinya akan naik ke channel uptrendnya di sini atau menuju resistennya minimal di 4131 sampai dengan 4300-an. Itu untuk Adaro ya. Buat teman-teman yang masih belum punya bisa dipertimbangkan untuk cicil ya. Kalau potensi kenaikannya sekitar 4.300 itu sekitar ya ini 9%, masih ada sekitar 9%-an ya. Kita lihat dari broker summary. Nah, lihat Adaro di tanggal 20 ya, ada volume masuk besar sekali, kemudian diikuti tanggal 21
ada masih volume akumulasi juga, meskipun memang turun 1%. Nah, ini menurut gue masih bisa untuk naik ya, dan potensi uptrend-nya juga 9%-an. Lihat ya, di sini volumenya gede-gede, dan volume koreksi di tanggal 21 itu sangat kecil, tidak berbanding dengan volume uh, akumulasinya. Ya, udah positif nih, menurut gue Adaro masih bisa tembus ke minimal di harga 4.300. Karena ini masih berada di channel uptrend, kemudian sudah mantul dan potensi naik ke uh, channel uptrendnya. Oke, untuk Adaro kemudian selanjutnya ada info. Nah, Inco di perdagangan terakhir itu ditutup turun. Turunnya gede nih, lumayan 4,3%. Dan sejak tanggal 12 September sampai sekarang itu Inco malah cenderung apa namanya, berada dalam rentang harga yang sideways ya. Bahkan kalau kita tarik yang lebih panjang lagi, dari bulan Agustus lebih sideways gitu. Tapi yang lebih ketara itu sideways-nya dari tanggal bulan Septemberan ya. Nah, bisa di sini. Nah, artinya Inco masih tertahan. Coba untuk break di atas 6.000 berapa nih? Kita lihat di 6.900, sorry. Ya, 6.000 di mau coba break di atas 6.937 itu gagal terus. Gagal terus. Makanya ini masih bisa dikatakan masih dalam fase konsolidasi ya, si Inco ini. Ini menarik kalau masih berada di rentang ini ya. Kemudian supportnya bisa tembus ke 6.300 serok, selama masih berada di atas harga 6.322 masih amanin kok, dan berpulang untuk mantul lagi ke 6.900-an. Jika Inco minggu depan itu bisa tembus di atas 6.900, maka potensi upside-nya sampai 7.500 gitu. Kemudian secara trendline ya, kita tarik garis trennya. Nah, ini. Nah, ini. Secara garis tren itu sekarang udah supportnya nih. Supportnya. Jika turun pertama sampai 6.300 tertahan masih oke. Tapi kalau di bawah itu turun, nah engkau siap-siap untuk downtrend. Kalau sekarang sih masih uptrend dan cenderung lebih satu way. Kita lihat info dari broker summary. Nah, sejak tanggal 18 memang asing lebih banyak akumulasi, tetapi di tanggal 21 terakhir perdagangan eh, Inco lebih banyak di distribusi. Coba kita lihat ya, dari tanggal 15 September, kita pakai broker summary, 15 September, sorry, 15 September. Nah, ini, ini ya. Dari 15 September sampai dengan tanggal sekarang, itu diakumulasi. Nah, lihat ya, 15 September kita lihat. Nah, dari sini, akumulasinya banyak. Tuh, ya, asing lebih banyak akumulasi dibandingkan dengan ada koreksi-koreksi atau distribusi. Dibandingkan dengan akumulasi itu lebih banyak akumulasinya. Jadi ini masa konsolidasi demand ini, demand. Nah, tekanan beli dan jual lebih banyak sebenarnya tekanan belinya gitu, dan lebih banyak akumulasinya gitu. Menurut gue sih waktu yang tepat, karena asing ya,
atau bandar punya harga rata-rata di 6.600. Jadi menurut gue masih potensi untuk naik. Pertama, asing akumulasi, bandar juga akumulasi, volume gede, gitu kan. Posisi sideways, belum kemana-mana harganya, masih di antara 6.400 sampai 6.500, gitu kan. Kemudian jika potensi menembus resisten, yaitu potensi 6.007 atau 7.500. Itu untuk Inco ya. Yang terakhir ada Harum. Harum di perdagangan terakhir ditutup -1% ya. Kemudian potensinya sekarang gimana? Masih tertahan di area level supportnya di 1.588. Kemudian lebih cenderung ke arah downtrend sih. Iya, lebih cenderung ke cenderung ke arah downtrend. Kita lihat channel downtrendnya. Kita buat di sini ya. Kemudian di sini kita coba buatkan sebagai arah, mau kemana sih arahnya dari Harum ini ya. Karena memang jikalau ya ini jadi double bottom nih, double bottom. Ini jadi support terkuat. Jika minggu depan turun di bawah 1.588, potensinya turun melanjutkan ke 1.357. Tetapi, nah ini kan channel downtrend ya. Berarti kan resistennya ada di 1.600 ya, 1.649 atau mampu break di atas channel downtrend ya, maka Harum berpeluang naik menuju 1.771. Itu. Jadi berbalik arahnya menjadi uptrend gitu. Oke, kita lihat dari broker summary-nya. Nah, memang Harum ini lebih banyak didistribusi oleh asing ya. Dilihat dari beberapa dari broker summary ya, sejak Agustus lebih banyak distribusinya dijual oleh asing ya. Dari sejak Agustus itu lebih banyak dijual oleh asing gitu. Belum ada tanda-tanda volume untuk tinggi akumulasinya ya. Jadi ini bisa technical rebound aja nih. Technical rebound kalau berpeluang eh, break di atas 1.600, maka melanjutkan ke 1.700 atau sampai 1.800. Itu technical rebound aja menurut itu. Oke, itu aja buat analisanya. Semoga bermanfaat teman-teman. Kalau ada yang mau template harga wajar, silahkan komen, like, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.